warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai MC pada podcast kali ini. Di sini saya bersama mahasiswa Paperta dari Universitas Jember. Mungkin untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kurnia Hatati dari Prodi Agribisnis Angkatan 21. Ya, untuk kakaknya. Perkenalkan, nama saya Zalfia Salmatubakia dari Prodi Agribisnis Angkatan 22. Oke, jadi di sini kita sedang bersama mahasiswa Paperta dari angkatan 2021 dan 2022. Nah, mengenai tema kali ini kita akan membahas mengenai regenerasi pada agroteknologi. Nah, mungkin di sini untuk kakaknya mengenai agroteknologi itu seperti apa sih, Kak? Untuk agroteknologi sendiri menurut saya merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara pemuda untuk bisa menciptakan suatu teknologi yang dapat membantu pertanian. Oke, untuk kakak sendiri mungkin dari mengenai agroteknologi seperti apa? Untuk agroteknologi sendiri itu sebenarnya bidang pertanian yang dimana dia tuh lebih berfokus kepada teknologi untuk mengembangkan pertanian di Indonesia kayak gitu. Karena tahu sendiri kan di Indonesia sendiri itu untuk kemajuan teknologinya sendiri masih sangat tertinggal dibanding negara-negara. Oke, mungkin dari sini mungkin agroteknologi ini memberikan suatu kemajuan ya kepada Indonesia sendiri untuk memberikan perkembangan lebih lanjut melalui sistem-sistem yang mendukung pertanian di Indonesia. Nah, untuk ini Mbak, mungkin kita bisa fokus kepada regenerasi petani muda. Untuk hal itu, bagaimana sih formulasi regenerasi petani muda itu untuk menjunjung tinggi perkembangan agroteknologi? Itu untuk pertanyaan lebih dahulu. Menurut saya untuk regenerasi petani muda sendiri itu bisa dengan memanfaatkan agroteknologi itu sendiri. Jadi kan mungkin untuk saat ini di pertanian sendiri itu mayoritas petani itu masih yang berumur tua atau sekitar 60 ke atas. Jadi mereka itu cenderung menggunakan sistem pertanian yang konvensional atau menggunakan alat-alat tradisional. Sedangkan dengan regulasi regenerasi pertanian pada zaman saat ini itu menurut saya lebih ditekankan pada penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian itu sendiri. Mungkin dari untuk generasi petani mudanya dalam sekitar agroteknologi seperti apa? Kalau dari saya setuju sih dengan karena yang pertama untuk kondisi saat ini tuh petani yang sudah lanjut usia itu lebih cenderung menolak perkembangan teknologi gitu. Jadinya target yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau kita sebagai mahasiswa itu dengan menargetkan anak muda untuk bisa menjadi petani gitu, karena tahu sendiri untuk di zaman kita ini sendiri kan zaman yang cukup melek teknologi kayak gitu, jadi itu bisa lebih mudah untuk kita memasukkan teknologi ke dalam pertanian. Untuk kakaknya apa ada keinginan untuk lanjut ke bidang pertanian Kak untuk kedepannya? Untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan saya melanjutkan menjadi petani karena memang dia dari prospek atau peluang dari pertanian sendiri itu cukup besar, jadi tidak menutup kemungkinan bisa lanjut jadi petani. Oke, mungkin untuk Kak Indah sendiri seperti apa? Kalau dari saya kayaknya pasti akan lanjut gitu, karena dari keluarga sendiri kebetulan ada orang yang lagi berjalan juga di rumah gitu, jadi dan kebetulan saya juga belajar terkait pertanian gitu, jadi makin tahu soal pertanian jadi makin pengen buat jadi petani gitu. Oke, jadi ada kayak daya tarik sendiri ya Kak ya. Mungkin di sini saya sedikit tanya nih Kak, untuk kakak sendiri pada prodinya tuh apa aja sih yang dipelajari dalam pertanian itu sendiri pada teknologi? Kalau dari agribisnis sendiri itu mungkin lebih berfokus pada perhitungan pembiayaan petani sendiri. Tapi kita juga mempelajari bagaimana cara budidaya, cara menanam itu juga mempelajari. Oke, apa di tempat prakteknya itu juga langsung turun gitu, langsung kayak mempelajari bagaimana sih keadaan di lapangan seperti itu? Untuk di semester awal dulu saya langsung ke lapang juga untuk mengetahui bagaimana sih aslinya dalam pertanian di lapang itu seorang petani menggarap lahan pertaniannya dan juga bagaimana seorang petani itu menghadapi struggle dalam proses budidaya. Mungkin dari kakaknya bagaimana sih untuk bidang pertanian itu sendiri?
Oh iya, kalau misalnya untuk bidang pertanian sendiri itu kalau sejauh yang sudah saya pelajari ya itu cukup kompleks sih ternyata gitu. Meskipun karena kan saya juga sama kayak teman-teman aktivisnya juga. Jadi sebenarnya setelah semester ke atas itu nanti pembelajarannya tuh tentang manajemen bisnisnya gitu. Tapi di semester awal mempelajari terkait pertanian secara umum dan ternyata itu tuh cukup kompleks gitu. Kita sebagai orang awam tahunya kayak pertanian itu mungkin kayak menanam, merawat, panen, jual gitu. Padahal itu enggak gitu. Itu tuh benar-benar kompleks dari penyediaan bibitnya itu sendiri apa aja yang perlu diperhatikan, lalu saat perawatannya juga apa aja yang perlu diperhatikan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu, dan juga perlakuan pasca panen itu juga mempengaruhi harga jualnya kayak gitu. Itu sih yang cukup buat saya itu tertarik. Oke, berarti apa di tempat praktek itu juga memberikan suatu pemahaman lagi untuk Oke, kalau misalnya tempat praktek itu iya cukup memberikan wawasan baru lah terkait pertanian itu sendiri. Karena yang pertama setiap komoditas itu beda-beda perlakuan kan, kayak padi itu beda perlakuan, bawang merah itu beda perlakuan, kopi pun beda perlakuan. Nah, sekarang ini saya lagi terjun lapang terkait kopi kayak gitu, di mana itu tuh berbeda sekali untuk perawatannya, beda dari segi irigasinya, terus juga perawatan hamanya, perawatan pasca panennya kayak gitu, dan itu sangat berguna sih bagi saya sendiri ya, anak muda ya gitu, apalagi saya agribisnis, jadi bisa tahu prospek pasarnya itu nanti seperti apa gitu, karena semakin tinggi kualitas tentunya semakin besar pasarnya itu nanti. mungkin dari kakak sendiri mengenai di sektor apa ya Pak, di bagian praktek sendiri itu bagaimana sih pengembangannya untuk apa ya, regenerasi muda sendiri pada sistem pertanian? Jadi kalau saya juga sama, jadi sekarang itu lagi terjun di kopi ya. Jadi untuk meningkatkan produktivitas atau menambah nilai jual dari kopi itu sendiri, jadi seorang petani itu harus memperhatikan perawatan dan bagaimana cara mengatur pertaniannya itu sendiri, itu mulai dari hulu hingga hilir. Jadi di hulu itu seperti pupuk itu juga diperhatikan. Jadi untuk petani kopi ini mereka lebih memanfaatkan pupuk organik, karena dari pupuk organik sendiri itu selain juga tidak merusak unsur hara, dari segi produktivitas itu juga lebih tinggi. Untuk di hilirnya sendiri itu kopi itu diolah bukan hanya dari segi menjadi bubuk kopi saja, jadi itu bisa diolah menjadi suatu inovasi seperti kerajinan, jadi menambah nilai jual. Oke, mungkin dari kakak kan dengan adanya regenerasi itu bisa memberikan satu dorongan untuk perkembangan pertanian. Namun ketika terjadi krisis regenerasi, lalu bagaimana ketahanan pangan pada sistem pertanian ini bisa terus berkembang, Pak? Untuk saat ini mengenai krisis ketahanan pangan, itu mungkin dari pemerintah sendiri bisa mendorong generasi petani muda ini dengan memberikan permodalan ataupun penyuluhan. Jadi petani muda ini lebih bisa termotivasi untuk melanjutkan pertanian ini. Oke, dari pengembangan ini mungkin ada pengembangan mendapat Kurang lebih sama seperti itu. Jadi gimana cara pemerintah itu bisa menjangkau daerah-daerah pedesaan yang memang banyak sekali petani yang di sana, itu dijangkau dengan fasilitas seperti pinjam modal dan juga apa itu namanya, seperti bantuan pupuk, benih dan lain-lain kayak gitu. Nah itu bisa disuarakan gitu loh kepada keluarga-keluarga petani gitu, karena kan dari dulu sampai sekarang itu regenerasi petani itu gak jauh-jauh dari keluarga, jadi bisa bapaknya petani itu nanti menurut anaknya petani gitu. Nah dari pemerintah itu bisa menargetkan keluarga petani. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang agroteknologi, terus bagaimana ketika ada krisis pangan dan krisis mengenai agroteknologi. Lalu dari sini faktor apa sih yang biasanya itu memberikan hambatan pada proses pengembangan agroteknologi itu sendiri?
Untuk hambatan dari agroteknologi sendiri itu mungkin terkait pendanaan ya, karena dari segi pupuk ataupun asintan itu cenderung tinggi harganya. Jadi untuk petani muda ini cenderung malas untuk melanjutkan pertanian gitu, karena terhambat dengan biaya teknologi. Mungkin dari kakaknya selain dari biaya atau modal ya, mungkin apa sih faktor yang bisa diambil dari hambatan-hambatan pada generasi muda? Kalau dari saya sendiri lebih kepada kualitas sumber daya manusianya, karena kan kembali lagi petani itu cenderung kebanyakan tuh lulusannya itu bukan lulusan dari sekolah yang tinggi ya, mungkin bisa SD, SMP atau SMA aja. Nah, kualitas SDM itu mempengaruhi gimana pola pikir petani itu gitu. Jadi susah enggaknya teknologi itu bisa masuk atau enggak dari kemajuan-kemajuan lainnya. Oke, jadi dari faktor-faktor itu ada faktor dari modal dan juga ada faktor dari sumber daya manusia yang peka terhadap teknologi tersebut ya Kak ya. Lalu kalau misalnya Kak, kita ada kayak turunan dari petani-petani hebat, petani besar gitu, tapi dari sistem keluarganya itu masih belum condong ke agroteknologi. Nah itu seperti apa secara pengembangannya agar minat dari regenerasi muda itu ikut mendorong usaha-usaha dari keluarganya? Jadi untuk lebih mendorong lagi minat dari para pemuda ya itu tadi. Jadi pemerintah bisa mendorong lewat inovasi atau penyuluhan dengan memberikan ilmu-ilmu terkait dengan agroteknologi sendiri, dan juga memberikan pandangan kepada petani muda bahwa pertanian ini sebenarnya prospeknya itu sangat tinggi, apalagi untuk ekspor ya. Itu sebenarnya untuk keuntungan sendiri itu bisa mencapai miliaran kalau memang seorang petani muda itu bisa memanfaatkannya dengan baik, dengan memanfaatkan agroteknologi yang ada. Mungkin dari kurang lebih sama gitu. Tapi di sini aku juga mau cerita ya, karena keluarga aku juga petani. Nah, dari keluarga aku sendiri pun tidak memikir aku untuk jadi petani kayak gitu. Tapi mungkin takdir juga kan, aku maksudnya agribisnis, dan sekarang aku juga melek soal pertanian, dan ternyata pertanian itu memang untuk apa ya, peluangnya itu cukup besar kayak gitu. Nah, mungkin bisa dilakukan gerakan nggak cuma dari pemerintah, tapi kita sebagai mahasiswa itu juga bisa ambil andil gitu untuk menyuarakan pertanian itu bagus loh, pertanian itu keren gitu. Karena buktinya dulu waktu terjadi krisis moneter yang bertahan itu cuma pertanian kayak gitu. Jadi bayangin aja sekeren apa, dan anak muda itu harus tahu tentang hal itu. Oke, mungkin aku sedikit ngasih feedback ya Kak ya. Tadi kan ada beberapa kayak kebijakan yang perlu dikembangkan lagi dari pemerintah. Mungkin dari pandangan Kak sebagai mahasiswa nih ya, apa sih kebijakan yang harusnya itu lebih ditekankan lagi dari pemerintah untuk masyarakat yang menghubungi di bidang pertanian itu sendiri? Oke, kalau dari aku sendiri itu yang paling banyak aku soroti yang terjadi di desa aku itu yang pertama adalah peralihan lahan, fungsi lahan. Nah, mungkin dari pemerintah itu bisa menekankanlah kebijakan terkait peralihan fungsi lahan gitu. Itu karena banyak sekali terjadi di mana lahan pertanian itu sekarang banyak berubah jadi perumahan, industri, yang bahkan perumahan itu sendiri juga nggak jalan kayak gitu kan, sayang ya. Dimana harusnya lahan itu bisa menghasilkan bertonton beras yang bisa menyumbang ke dalam stok pangan di Indonesia, tapi malah tergantikan oleh perumahan yang itu pun nggak tahu bisa jalan atau enggak gitu, karena itu letaknya di pedesaan. Dari pemerintah itu bisa diperbarui lah atau diperkuat lagi undang-undang mengenai alih fungsi lahan. Oke, terima kasih. Mungkin dari kakaknya kebijakan apa sih yang seharusnya diberikan lagi? Seperti ada pembaruan kebijakan yang tentunya akan mendukung agroteknologi ini agar lebih unggul di Indonesia. Jadi kurang lebih sama dengan pendapatnya. Tidak. Jadi menurut saya yaitu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam mengatasi peralihan lahan, karena kan memang Indonesia sendiri itu merupakan negara yang berkembang. Jadi perkembangan penduduk itu semakin tahun semakin cepat ya. Jadi maka lahan pertanian itu semakin sempit. Jadi mungkin lahan pertanian sendiri itu pada tahun selanjutnya akan
tidak ada gitu, malah digantikan dengan gedung-gedung tinggi atau perumahan. Jadi mungkin dari pemerintah sendiri itu bisa lebih ditegaskan lagi terkait undang-undangnya. Jadi mungkin di sini kita lanjut ke perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ya. Mungkin dari kakak sendiri itu teknologi apa sih yang bisa menunjang untuk keberlanjutan pertanian di Indonesia? Untuk saat ini terkait dengan alih fungsi lahan ya, mungkin bisa memanfaatkan teknologi seperti hidroponik. Jadi petani muda ini bisa memanfaatkan lahan sempit dengan memanfaatkan sistem hidroponik, yang mana itu kita tidak memerlukan lahan tanah yang cukup luas, hanya dengan memanfaatkan media air untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman. Oke, mungkin dari kakaknya tadi kan udah disebutkan ada hidroponik ya. Apakah hidroponik ini efisien gitu untuk pengembangan teknologi di Indonesia? Karena kan di Indonesia sendiri tuh untuk tanahnya kan juga tanah yang subur gitu Kak. Iya, kembali lagi kalau misalnya untuk problemnya itu lahan pertanian yang menyempit, hidroponik itu bisa jadi solusi yang sangat efektif gitu. Karena meskipun tanah Indonesia subur, tapi kalau misalnya itu bukan menjadi lahan pertanian, kan juga bisa juga. Nah, kalau misalnya permasalahannya adalah menyempitnya lahan pertanian, itu bisa menggunakan hidroponik sebagai solusi kayak gitu. Tapi untuk pengembangan teknologi yang lain itu mungkin bisa dengan memanfaatkan prediksi cuaca. Karena kan kembali lagi kita untuk kondisi saat ini itu perubahan cuaca kan nggak menentu. Yang harusnya musim penghujan itu malah musim kemarau. Terus yang harusnya musim kemarau malah hujan terus gitu. Jadinya gagal panen itu banyak terjadi gitu. Nah, gimana kita bisa memanfaatkan prediksi cuaca ini, diharapkan dari petani itu nggak harus ngecek lahan setiap saat gitu loh. Maksudnya kalau misalnya hujan kan biasanya petani itu harus buka pengairan kan biar itu nggak membanjiri lahannya. Nah itu tuh cukup repot gitu karena hujan-hujan terus petani juga masih harus turun buat menyelamatkan itu ya. Jadi bisa juga bermanfaat. Jadi untuk teknologi yang menunjang itu ada hidroponik dan juga teknologi cuaca ya yang bisa dikembangkan agar sistem pertanian itu bisa berkembang dengan baik ya Kak ya. Mungkin di sini menurut kakaknya goals apa sih yang bisa jadi tujuan utama untuk pengembangan agroteknologi di Indonesia? Jadi menurut saya untuk agroteknologi sendiri ini dengan menciptakan inovasi agroteknologi yang dapat menghasilkan atau mengelola hasil pertanian menjadi produk yang berkualitas. Jadi permasalahan lain di pertanian ini sebenarnya petani itu cenderung hanya menjual produk pertanian itu dalam bentuk mentah. Jadi mereka hanya mendapatkan keuntungan yang minim. Sedangkan apabila hasil pertanian itu diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi itu maka meningkatkan nilai keuntungan. Jadi Dari Mbak kan tadi kan lebih ke arah berkelanjutannya setelah pasca panennya. Kalau tadi dari aku mengajukan terkait selama proses pertanian itu berlangsung ya. Yang pertama itu goal saya itu subsidi pemerintah itu yang pertama harus bisa sampai ke daerah pelosok-pelosok gitu. Jadi subsidi seperti nggak cuma pupuk atau bibit aja gitu, tapi beberapa alat sintan gitu juga tuh diharapkan bisa masuk ke pelosok-pelosok pedesaan. Oke. Berarti kan dari pendapat tadi kan kalau dari kakaknya kan mengenai ada sistem yang bisa dikembangkan lagi untuk selanjutnya. Nah untuk kakaknya kan tadi menjelaskan mengenai bantuan yang masih belum tepat sasaran dengan itu. Nah berarti kan itu adalah salah satu hambatan ya pada pengembangan agroteknologi itu sendiri. Lalu bagaimana kita sebagai generasi muda itu bisa berperan pada hambatan-hambatan ini? Oke, yang pertama kalau dari aku sendiri itu untuk sekarang tuh kan aku cukup kenal ya sama beberapa anak desa gitu yang memang mereka itu melanjutkan profesi keluarganya yaitu menjadi petani. Mereka membantu keluarga menjadi petani. Ya kalau misalnya lagi kumpul gitu kadang aku ngobrol kayak gimana kamu udah dapat ini belum, kayak kan sebelumnya itu sempat ada bagian dari pemerintah itu datang buat ngedata petani-petani yang ada di desa itu kan gitu.
Nah, diharapkan dia itu bisa tahu gitu loh. Maksudnya cara kerja pemerintah terhadap pertanian itu gimana, jadi dia itu bisa memanfaatkan haknya sebagai petani gitu. Lebih ke arah itu sih. Jadi sementara membuka wawasan ke dia terkait pertanian itu seperti ini loh. Jadi nggak cuma kamu datang ke sawah nyangkul atau enggak nyebar pupuk terus pulang, itu nggak cuma kayak gitu, tapi itu luas banget. Terus silakan kecil ya mungkin yang aku lakuin sekarang. Oke, mungkin kalau dari pendapat kakak tuh ya. Jadi untuk pendapat saya sendiri kurang lebih sama ya. Jadi sebagai generasi muda atau petani muda, calon petani muda, jadi mungkin langkah yang bisa saya ambil itu bisa mendorong atau mengajak kaum muda lain untuk membentuk suatu komunitas. Jadi dengan adanya komunitas yang sama-sama bergerak di bidang pertanian, jadi diharapkan nanti kita itu bisa lebih mudah untuk sharing terkait bagaimana cara budidaya yang baik itu bagaimana, terus bagaimana untuk menjadikan produktivitas atau tanaman sendiri itu bisa lebih berkembang. Jadi lebih kita bisa mendorong dalam bentuk komunitas gitu. Oke, tadi kan kita udah berbincang tentang regenerasi petani muda dan juga kita membicarakan mengenai agroteknologi pada Indonesia itu sendiri ya. Mungkin di sini dari ketahanan pangan nih Kak, ketahanan pangan apa sih yang biasanya terus dibudidayakan pada sektor pertanian ini sendiri? Jadi untuk ketahanan pangan sendiri itu mungkin lebih ke padi ya, karena memang dari basicnya orang Indonesia sendiri kalau nggak makan nasi itu artinya nggak makan gitu ya. Jadi mungkin padi lebih diprioritaskan untuk perkembangan dari ketahanan pangan itu sendiri. Sama sih, tapi ada tambahan dengan tadi waktu itu kita tahu juga banyak buah-buahan impor yang harganya lebih tinggi kan. Mungkin cara kita melawan masuknya buah-buahan impor yang menyaingi pasar produk lokal itu dengan cara menanam lebih banyak tanaman. Oke, jadi kan banyak ya ternyata yang tanaman-tanaman itu yang ternyata Indonesia itu sebenarnya tuh bisa untuk mencukupi pasar, tetapi Indonesia lebih memilih untuk membeli di luar gitu ya. Nah, dari situ mungkin bagaimana sih ketahanan pangan ini bisa terus dikembangkan di Indonesia agar Indonesia itu peka terhadap pangsa pasar. Jadi ketika Indonesia itu memiliki apa ya kayak peluang pasar yang luas, dan itu kita bisa mengembangkan hal yang baik gitu. Bagaimana Kak, untuk ketahanan pangan agar masyarakat itu untuk pengembangannya itu selalu mencukupi pasar? Oke, yang pertama mungkin bisa disebutnya tadi ya, peralihan lahan dari fungsional itu sangat mempengaruhi ketahanan pangan. Karena dengan berkurangnya lahan pertanian, itu otomatis pemasukan hasil sektor pertanian yang mungkin pangan kayak beras terus lain-lain itu kan pasti berkurang kayak gitu. Nah, ditakutkan di masa yang akan datang bertolak belakang gitu. Jadi penduduknya semakin banyak sedangkan pemasukan dari sektor ini semakin sedikit. Nah, itu bisa menyebabkan mau nggak mau pemerintah itu malah mengimpor besar-besaran dari luar negeri gitu. Padahal sebenarnya sumber daya Indonesia ini kan sangat melimpah gitu. Itu benar-benar bisa. Kalau kemarin itu sih terjadi isunya itu terkait garam. Garam di Indonesia itu cukup besar kan penghasil garamnya karena kan kita banyak laut gitu. Tapi ternyata dari pemerintah sendiri juga masih banyak impor garam dari luar negeri gitu. Nah, itu bikin petani tuh agak marah gitu ya, kenapa kok nggak dimanfaatkan aja sumber daya yang ada di Indonesia gitu, kenapa malah memilih impor kayak gitu. Mungkin dari pemerintah mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Oke, mungkin dari pandangan kakak sendiri mengenai ketahanan pangan itu bagaimana sih upaya yang bisa dilakukan? Jadi untuk upaya melanjutkan ketahanan pangan sendiri mungkin itu tadi. Jadi pemerintah bisa memanfaatkan lahan-lahan yang mungkin sebelumnya tidak terpakai. Jadi bisa mengelola terlebih dahulu lahan tersebut supaya nutrisi dari tanah itu bisa mencukupi tanaman yang akan ditanami. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke bagaimana sih penggunaan teknologi pada pertanian ini tuh bisa memberikan suatu integrasi modern gitu loh Kak. Karena kan biasanya kan
dari petani konvensional dan petani modern itu masih ada beberapa pandangan yang tidak lurus gitu, kayak tidak sejalan. Nah, itu bagaimana sih cara memberikan integrasi pada petani-petani tersebut? Ini jawabannya agak klasik ya, tapi emang ini yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa, yaitu dengan mengadakan kegiatan. Jadi usaha kita supaya para petani konvensional itu bisa mengetahui ini loh Pak ada teknologi ini loh Bu ada teknologi ini, yaitu dengan cara melakukan penyuluhan gitu. Nah hasil akhirnya entah petani tersebut menolak atau menerima itu dikembalikan lagi kepada petani gitu. Tapi supaya hal itu bisa berhasil itu mungkin bisa dengan cara ada kelanjutan dari penyuluhan itu tadi gitu. Jadi nggak cuma penyuluhan aja terus ditinggal, tapi juga ada pembinaan lebih lanjut kepada para petani. Mungkin dari kakaknya bagaimana sih untuk memberikan integrasi yang sama-sama satu tujuan gitu? Jadi kurang lebih sama ya. Jadi pemerintah bisa mengoptimalkan dari segi penyuluhan. Jadi setelah penyuluhan itu pemerintah juga diharapkan dapat mendampingi para petani untuk bisa melanjutkan pertaniannya dan bisa berkelanjutan hingga di masa mendatang. Mungkin dari sini aku mau nanya nih mengenai bagaimana sih regenerasi muda itu memberikan suatu dukungan pada ketahanan pangan di Indonesia ini. Regenerasi muda ya, misalnya untuk regenerasi muda itu caranya mungkin untuk ketahanan pangan itu dengan ini sih, kayak selalu membeli produk dalam negeri gitu. Jadi produk-produk hasil pertanian yang dalam negeri itu bisa lah dibeli gitu. Jadi nanti itu tuh malahan jatuhnya itu kayak campaign tapi secara tidak sadar gitu. Jadi kita dengan cara membiasakan beli produk dalam negeri, pemerintah itu jadi tahu oh ternyata produk dalam negeri kita itu dibutuhkan gitu. Jadi mungkin dari pemerintah bisa lebih berfokus kepada pengembangan bagaimana pengembangan kualitasnya sendiri atau enggak mungkin inovasi-inovasinya kayak gitu sih. Mungkin dari Kak Beloni. Jadi untuk melanjutkan ketahanan pangan sendiri dari generasi muda ya itu tadi bisa mencintai produk dalam negeri gitu. Jadi supaya pemerintah itu sadar bahwa sebenarnya sumber daya pertanian sendiri di Indonesia itu sebenarnya melimpah gitu ya. Jadi pemerintah tuh jangan dikit-dikit impor. Padahal sebenarnya di Indonesia sendiri itu stok atau ketersediaan sumber daya pertanian sendiri itu masih melimpah gitu. Jadi bisa dimanfaatkan secara optimal terlebih dahulu. Oke, mungkin dari sini ada tambahan atau sedikit closing statement buat buat mahasiswa biar peka terhadap perkembangan agroteknologi itu sendiri. Oke, kalau dari aku, dari teman-teman semuanya, nggak cuma mahasiswa ya, buat adik-adik yang mungkin nanti bisa nonton ini, jangan remehkan pekerjaan petani. Jadi tanpa petani kalian tuh nggak akan ada beras, nggak akan ada bahan pangan kayak gitu, dan itu merupakan kegagalan terbesar di Indonesia gitu, karena bisa dilihat sendiri Indonesia itu kaya sekali, tanah subur, banyak laut, tapi kalau misalnya dari kalian tidak mau terjun ke dalam petani, siapa yang akan meneruskan gitu? Sedangkan petani-petani yang sedang bekerja sekarang itu sudah lanjut usia gitu. Jadi teman-teman tolong dipelajari ya terkait pertanian gitu. Jadi jangan memandang sebelah mata karena pertanian itu keren banget. Oke, terima kasih. Mungkin dari kakaknya ada pertanyaan. Dari saya sendiri itu bagaimana seorang pemuda itu bisa memanfaatkan lahan pertanian yang ada. Jadi mungkin para petani mudanya bisa mempelajari bagaimana sih sebenarnya prospek dari pertanian sendiri itu sebenarnya besar banget. Jadi untuk kehidupan kita sehari-hari saja itu kan kita memanfaatkan hasil pertanian seperti makan ataupun misalkan barang-barang mebel itu kan semua dari hasil pertanian. Jadi jangan anggap remeh bidang pertanian itu sendiri. Jadi untuk kedepannya sendiri itu mungkin pertanian itu akan terus berkelanjutan dan memiliki peluang yang cukup tinggi.
Oke, mungkin dari sini untuk kakaknya konsisten seperti itu ya. Nah, mungkin di sini saya sebagai MC memberikan suatu kesimpulan bahwa regenerasi petani muda pada ketahanan pangan ini sangat memberikan suatu kemajuan ya kepada Indonesia sendiri. Nah, dengan adanya agroteknologi ini sendiri kita bisa memberikan kesadaran kepada mahasiswa, kepada para pekerja yang membidangi pertanian bahwa agroteknologi ini bisa memberikan suatu upaya pengembangan lebih lanjut dan memberikan suatu usaha untuk kepekaan terhadap pertanian itu sendiri ya Kak ya. Jadi di sini saya sebagai MC berterima kasih kepada kakak-kakak semua karena ketersediaannya menghadiri pada kegiatan kita kali ini. Mungkin dari sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.